Saya ada beberapa pertanyaan Bu yang ini banyak ditanyakan oleh masyarakat ya. Pertama tentang penyaluran bansos di awal bulan Februari. Itu anggaran tahun 2023 atau anggaran 2024? Tadi mohon maaf Bu. Tadi Bu bilang tadi bulan Januari 2024 sudah ada pencairan ya. Ya. Tanggal berapa Bu? 26. Pertama SPM pertama 26 Januari. Itu Ibu baru transfer ke bank atau memang sudah cair? Ya. SPM itu surat perintah membayar kami. Bayar ke bank? Ya. Kementerian Keuangan kapan ngirim uangnya ke Ibu? Pak, ini kalau bansos itu enggak pernah. Ini yang ini 2021 itu 4 Januari. Saya transfer SPM pertama ini. Enggak, bukan bansosnya, itu kan APBN Bu. APBN itu kan ada prosesnya, masih siklus anggaran. Nah, Pak, ya saya nggak belum tahu yang jelas kami bisa bayar. Saya kan nagihkan ke keuangan bayar kapanpun saya nggak masalah. Kan itu kan jadi gini kan, yang anggaran itu ada namanya anggaran besar itu kan dari Menteri Keuangan. Tahu, Pak. Anggaran besarnya itu di Menteri Keuangan itu apa namanya, pusat anggaran. Masa Ibu baru awal sudah ada uang sih itu? Pak. Ada Pak. Ya makanya saya beda. Tanggal berapa Menteri Keuangan mengirim ke Ibu? Kok ngirim saya? Kan saya anggaran ya Pak, yang harus diklarifikasi itu anggaran itu langsung dari kas negara ke penerima bantuan gitu. Ke bank penyalur, ke bank penyalur. Bank penyalur langsung, jadi tidak melalui Kemensos. Kami itu Pak megang uang besar itu seperti akuarium ikan dalam, kita bisa lihat nggak bisa pegang karena uang itu langsung ke KPM Pak, bukan lewat kami uangnya. Ya makanya sini ada sistem anggaran kita yang tidak sehat ini Bu. Ya kan ini yang itu memang saya lihat. Jadi Ibu itu Pak, punya uang tapi takut Pak megang uang segitu Pak. Bukan. Mending dari keuangan langsung ke KPM. Ibu bilang aja saya punya uang tapi nggak punya uang, begitu boleh bagus. Ya memang kenyataannya begitu. Saya selalu ngomong sama teman-teman, kita ini lihat seperti akuarium, bisa dilihat, bisa dipegang. Kan uang itu kekuasaan. Kalau kita nggak megang uang, nggak ada. Enggak, jadi Pak, Ibu punya anggaran itu. Enggak Pak, kekuasaan milik Tuhan. Izin Bu supaya apa yang itu saya sampaikan aneh bukan kekuasaan milik Tuhan ya, kita ke akhirat aja kita semua. Kalau kekuasaan milik Tuhan semua kan, di dunia itu kan Tuhan kasih juga kita kekuasaan. Izin Ketua supaya tidak salah penangkapan. Udah jelas tadi. Ya, enggak, saya mau mengklarifikasi juga karena kan Ibu memastikan SPM Januari. Iya, mungkin SPM-nya Januari. Tapi sekali lagi saya punya data penyalurannya ke masyarakat itu ada Pak. Saya banyak leafletnya sejak 2021 supaya masyarakat bisa memahami sejauh mana peran Kemensos di 4 bulan terakhir, akhir tahun 2022 dan awal tahun Februari di 2024. Karena kami merasakan betul, khususnya di DIY, bagaimana bombardir bansos yang mengalir tiada henti. Belum habis yang satu, datang yang satu, belum habis yang kedua, datang yang ketiga. Walaupun saya sedikit mengetahui bahwa tidak semuanya itu dari Kemensos, tetapi saya kira forum ini bisa digunakan untuk menjelaskan bahwa apa yang dilakukan oleh Kemensos sungguh sesuai dengan aturan perundangan yang berlaku, termasuk di dalam tata kelola pengelolaan keuangan. Karena kita tahu November Desember sudah ada PKH, sudah ada BPNT, kita ada El Nino dari Kemensos. Kemudian Januari Februari yang dari Kemensos sudah keluar lagi yang namanya PKH dan sembako atau BPNT, walaupun singkatannya berubah Pak. BPNT itu bukan lagi bantuan pangan non tunai, tapi bantuan pangan ning tunai. Nah, kalau di Jawa kan BPNT itu bantuan pangan ning tunai, maka bahasanya sekarang menjadi sembako. Nah, di luar PKH BPNT itu
yang pertama catatan untuk PKH BPNT, mohon izin Ibu Menteri. Saya mendapatkan catatan tahun 2022 dan 2023. Memang betul yang dikatakan Pak Iksan, bahwa BPNT dan PKH itu lumrah atau biasanya itu keluar di awal bulan Maret. Itu data saya yang di DIY. Tetapi untuk tahun 2024 ini memang keluarnya cukup membuat kita terkaget-kaget. Di bulan Januari Februari di luar, masih ditambah di luar yang ada di dalam payungnya Kemensos. Mohon izin, saya harus menyampaikan ini. Biasanya kan tribulanan, tapi yang terakhir El Nino memang 2 bulan, hanya November dan Desember untuk El Nino. Tetapi saya punya data tahun 2022 itu Maret awal, tahun 2023 juga Maret. Nah, ini tiba-tiba kemudian keluar di Februari, sehingga kami juga membutuhkan, baik kalau PKH datanya jelas 10 juta tidak diowah-owah, BPNT sembako 18,8 juta jelas tidak diowah-owah. Berikut juga El Nino, itu data dari Kemensos. Pertanyaan kami adalah bantuan sosial yang mengalir itu yang kami lihat, saya soalnya langsung juga ke banyak titik, tidak ke beberapa, ke banyak titik. Ada beras macam-macam bergulir, saya nggak tahu tulisannya apa, tapi orang taunya itu bansos. Bansos taunya ya dari Kemensos. Itu mengalir semua, tiada henti. Menjelang coblosan 14 Februari. Nah, kami membutuhkan ini untuk bisa kemudian mendudukkan persoalan. Siapa yang bertanggung jawab? Oh, Kemensos hanya ini. Di luar ini tidak Kemensos. Ini yang kami harus paham. Lalu dari mana anggarannya? Baik, kalau bicara El Nino, kami waktu itu hanya disodori angka 7, sekian triliun kalau tidak salah untuk 18,8 juta yang per bulannya 200, dan itu hanya di bulan November Desember. Bagaimana dengan tahun 2024? Ada juga bahasa bantuan El Nino. Diperpanjang. Apakah itu diperpanjang? Apakah itu dari Kemensos? Atau dari mana? Mohon izin. Karena di catatan LHPBPK yang tahun 2022 itu banyak penyalurannya yang kemudian ada di tahun 2023. Jadi temuan LHPBPK-nya mengatakan yang melebihi anggaran itu memang ada beberapa catatan. Tetapi bagi saya yang terpenting adalah, ini saya memegang LHPBPK tapi untuk semester 1. Tetapi yang terpenting, jangan sampai apa yang kita lakukan di pusat ini, November besok kita pilkada. Mungkin tidak itu akan ditiru oleh kabupaten, kota, dan provinsi yang melangsungkan pilkada. Bombardir juga sebelum pilkada itu oleh incumbent dengan melakukan itu. Saya tidak mengatakan ini jangan dimasukkan ke ranah politis, ini baru masuk 2023 untuk evaluasi anggaran, no. Kita bicaranya meluruskan supaya apa yang terlihat dengan kasat mata di masyarakat ini tidak kemudian terulang nanti di pilkada dengan menggunakan pola yang sama. Sebelum coblosan gubernur, bupati, wali kota, incumbent menggelontorkan yang sama. Saya mohon izin ini menjadi juga evaluasi, apakah kita sudah tepat kemarin melakukan itu. Mensos Tri Risma Harini alias Risma asal PDIP siap beri kesaksian terkait bansos jika hak angket DPR memanggil dirinya. Kader PDIP Mensos Risma siap beri kesaksian soal bansos disampaikan jurnalis bocor alus Politik Tempo Francisca Christy Rosana dalam podcast Tempo.co pada 9 Maret 2024. Informasi Mensos Risma siap beri kesaksian dalam hak angket setelah Francisca akrab disapa Ica melakukan wawancara dengan beberapa petinggi PDI Perjuangan, termaksud Sekjen PDIP. Mereka serius dalam menggulirkan hak angket, termasuk mempersiapkan Bu Risma untuk memberi keterangan, ungkap Ica. Selain mempersiapkan saksi, cerita Ica, PDIP juga menyiapkan kajian soal kecurangan pemilu dengan sangat lengkap yang fokus pada beberapa hal.
Ia contohkan mulai soal putusan MK nomor 90 hingga keterlibatan aparatur negara dan hukum dalam Pesta Demokrasi 2024. Kajian itu disiapkan setelah Ibu Mega memberi restu, tegas Ica. Menurut Ica, kajian yang sempat dia saksikan setebal 3 cm. Aku hanya lihat saja, ungkap dia setelah narasumber unjuk keseriusan PDIP mengusung hak angket. Sementara itu, Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri menjalani masa perenungan selama 7 hari untuk mempertimbangkan hak angket sebelum mengajukan secara resmi di DPR RI. Perenungan 7 hari dilakukan Megawati untuk memutuskan hak angket sebagai sikap kehati-hatian, disampaikan jurnalis bocor alus politik Tempo Francisca Kristi Rosana dalam podcast Tempo.co pada 9 Maret. Perenungan Megawati terkait hak angket, kata Ica akrab dia disapa, sebagai upaya mencari inspirasi di tengah gejolak dinamika politik. Perenungan soal hak angket dilakukan Megawati dalam menyikapi arah politik yang sangat dinamis, ungkapnya. Setelah perenungan selama 1 minggu, terang Ica, PDIP lalu membuat kajian soal hak angket, ungkap jurnalis yang sempat menyaksikan hasil kajian setebal 3 cm. Cerita Ica dari narasumber PDIP bahwa kajian PDIP berisi kecurangan sebelum hingga sesudah hari pencoblosan dilakukan, termasuk kesiapan Ibu Risma atau Menteri Sosial untuk memberi keterangan seputar pelaksanaan bansos ketika DPR memanggil dalam hak angket, terang dia. Perlu diketahui, Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri didesak 16 guru besar agar segera melakukan perbaikan demokrasi di Indonesia. Hal itu diungkapkan Cawapres nomor urut 3 Mahfud MD seperti dikutip dari tribunnews.com pada Selasa 12 Maret 2024. Mahfud menegaskan, gerakan yang didorong tersebut bukanlah gerakan kekerasan. Kata Mahfud MD, banyak pegiat demokrasi khawatir apabila situasi seperti ini dibiarkan, maka hanya orang yang punya kuasa dan uang yang bisa mengikuti kontestasi pemilu 2024. Hal itu, kata Mahfud MD, persis seperti yang dipikirkan oleh Wakil Presiden ke-10 dan ke-12, Yusuf Kala. Mahfud MD menilai, Megawati juga membaca hal yang sama terhadap situasi demokrasi saat ini. Karena kalau demokrasi kayak begini, persis seperti yang dikatakan Pak Yusuf Kala, besok orang mau jadi calon tidak perlu pakai pemilu saja, yang punya uang dan punya hubungan dengan kekuasaan. Itu saja langsung kalau caranya seperti ini, kata Mahfud MD. Kan Pak Yusuf Kala pidato di UI begitu kan, Bu Mega membaca seperti itu juga, sambung dia. Mahfud juga mengatakan Mega memiliki pemikiran yang jauh ke depan, sehingga melihat masalah dalam Pilpres 2024 belum akan selesai dengan upaya angket di DPR dan gugatan PHPU ke Mahkamah Konstitusi atau MK. Mahfud menduga akan banyak dinamika menuju pelantikan presiden dan wakil presiden terpilih pada Oktober 2024 mendatang nanti. Oleh karena itu, kata dia, Megawati tidak mau buru-buru bersikap terkait dengan Pilpres 2024 dan situasi demokrasi saat ini. Urusan angket dan hukum ke MK itu didorong agar dikerjakan sebaik-baiknya dan sungguh-sungguh. Dan itu bisa dilakukan tanpa harus menunggu Bu Mega harus turun langsung. Karena itu kan urusan sangat teknis di bawah, kata Mahfud. Sebelumnya, Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan atau PDIP, Hasto Kristianto, telah mengungkapkan alasan Ketua Umum PDIP sekaligus Presiden kelima RI, Megawati Soekarnoputri, dan Wakil Presiden ke-10 dan ke-12 RI Yusuf Kala alias JK tak kunjung bertemu. Ia mengatakan rencana pertemuan Megawati dengan semua tokoh-tokoh termasuk JK dilakukan secara bertahap. Menurut dia, Megawati juga sudah bertemu dengan mantan Menteri Perumahan Rakyat Siswono Yudo Husodo.
Ini bertahap, sedang dilakukan. Ibu Mega juga menerima para tokoh. Sebelumnya, misalnya dengan Pak Siswono, kata Hasto saat ditemui di Universitas Indonesia atau UI di Depok, Jawa Barat pada Kamis 7 Maret 2024.